Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV di rumah, apa kabar? Insya Allah kita semua sehat walafiat. Barokah hidup kita, barokah rezeki kita, manfaat dunia akhirat kita, dan selamat tentunya akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kalau jadi seorang istri itu pasti ada pemimpinnya. Secara internal memang kita juga termasuk pemimpin. Kita itu saya dan para bunda yang di rumah. Secara luas eksternal, suami kita adalah pemimpin. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ketika dia, suami kita, pasangan kita menjadi pemimpin, maka saat itu juga kita menjadi rakyatnya. Ar-ra'iyah. War-rajulu ra'in. Gitu kan? War-rajulu ra'in. Mas'ulun an ra'iyatihi. Suami adalah pemimpin dan akan ditanya akan rakyatnya. Karena konteksnya adalah tanggung jawab loh. Jangan lupa ketika membawa anak orang, membawa anak perempuannya, anak gadisnya orang untuk dinikah, saat ijab itulah pasangan kita, suami kita bertanggung jawab atas hidup kita. Atas sandang, pangan, papan, kemajuan, kebahagiaan, keindahan, segala hal adalah di pundak suami. Karena ayah saya atau ayah para bunda sudah melepaskan atau memberikan tanggung jawab kepada seorang suami. Sepakat itu ya pemirsa El Sinta TV? Sepakat lah, masa gak sepakat sih. Nah kemudian perjalanan waktu kita nikah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai mungkin berjalan berpuluh-puluh tahun. Kira-kira nih pemirsa para bunda, punya salah nggak kita? Pastilah, karena apa? Manusia itu memang tempatnya ada keselionya, ada salahnya, ada khilafnya. Dan jangan lupa juga kita ada benarnya. Karena apa? Karena kita ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu pun juga berlaku bagi pasangan kita. Dia pun juga sama kok. Dia juga punya salah, dia juga punya khilaf, tapi dia juga punya kelebihan dan kekurangan. Oke? Akur lagi, 2 hal ini akur. Nah sekarang kita berlanjut lagi. Apabila saya seorang istri atau kita semua pemirsa yang El Sinta yang saya muliakan, bersalah, ada khilaf, kecil atau besar, bagaimana caranya seorang suami mengingatkan, memberikan pelajaran kepada pasangan kalau kita bersalah. Ada salah kecil, ada salah sedang, ada salah besar, dan ada yang disengaja, ada yang nggak sengaja, bahkan ada yang tabiat loh ibu-ibu. Ayo, habit kak, ayo siapa yang tabiatnya salahnya diulang-ulang? Apa kata pepatah? Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama loh. Betul nggak bu? Betul nggak pemirsa El Sinta TV? Betul. Maka guidance seorang suami apabila istri bersalah itu ada. Di mana itu? Rujukan kita, literatur kita adalah Al-Quranul Karim 1. 2 adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. 3 adalah Ijma' atau kesepakatan para ulama atau konsensus ulama. 4 adalah Al-Qiyas. 5 ada lagi yang lain. Nah pijakan itulah yang dipakai oleh seorang suami kalau saya dan para bunda di rumah semua keseleo. Apa? Keseleo atau bersalah. Mana ayatnya? Ada surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahun
fa'idhuhun wahjuruhunna fil madajia' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini Arabnya. Artinya adalah istri-istri yang kalian khawatirkan dia melakukan nuzus, pembangkangan, kesalahan, keselio, kecil atau besar, maka pertama fa'idhuhun, nasehatin Pak, kasih tahu Pak, kasih tahu ya, tanpa ada batas. Saya bosen Bu Dewi. Hah? Ente bosen Pak? Bosen apanya? Orangnya, apa tabiatnya, apa kelakuannya, apa ente punya lain? Maaf, saya kok kesono-sono ya pemirsa. Seuzon saya, maaf, dimaafkan Pak. Hati-hati dengan kata bosen itu. Mungkin bapak-bapak yang bilang bosen itu bosen karena kita salah melulu. Ayo, bosen karena sering nasihati gitu kan. Padahal dalam Al-Quran ada sinyal bahwa bapak-bapak, suami yang tanggung jawab kudu istiqomah. Istiqomah dalam hal ini adalah apa? Menasehati istrinya supaya dia tidak nusus. Maka ada ayat. Apa ayatnya? Nanti deh, tunggu. Jangan dulu beranjak. Tunggu saya dan panteng Elsinta TV setelah yang satu ini. Pemirsa Elsinta TV, maksudnya kata-kata bosan tadi yang saya hubungkan dengan istiqomah. Maksudnya dengan kata-kata bosan dari seorang suami tadi, saya hubungkan dengan istiqomah. Gimana coba? Ada hubungannya nggak? Ya ada lah. Memang Allah kasih kita amalan yang Allah suka adalah istiqomah. Maka nggak ada batasan ketika Bu Dewi saya udah ingetin sekali loh, 2 kali, 3 kali. Jangan 3 kali Pak. Kalau masih dia jadi istri Bapak, maka jangan hitung nasihati dia sampai ajal memisahkan kita. Jangan lupa catat. Sampai ajal memisahkan kita. Tetap tujuan Bapak adalah mendidik seorang istri. Bertanggung jawab berarti tidak ada kata bosan. Salah sekali ingatkan berkali-kali dan imbal baliknya seorang istri juga tidak boleh membuat dia jadi emosi. Gimana? Dikasih tahu malah lebih galak yang dikasih tahu. Psikologi ya Bu. Kalau orang salah itu biasanya dikasih tahu itu galakan yang salah. Nah seorang ayah berarti kalau dia lebih marah Pak, berarti istri kita salah. Ya sekarang kita ambil aja yang baik, bagaimana kalau dia emosi tahan dulu. Kita diskusi dengan cara yang baik, maka tidak dihitung berapa kali seorang suami ngingatin seorang istri kalau dia nusus atau salah. Fa'idhuhun, contoh sekarang, contoh. Gajian Pak, amplop kasih ibu, blek kasih ibu. Gimana Pak? Semua dikasih atau separuh? Ais pengen tahu saya. Saya separuh Bu Dewi karena saya kan nyicil mobil, nyicil motor, nyicil rumah. Ya habis dong kalau gitu. Ibu kan tahu kan Bu? Maka si suami bilang begini, Ma jangan lupa ibumu dan ibuku. Sisihkan rezeki buat ibumu dan ibuku. Kita bilang gini, gitu kan ngomongnya anu ngomongnya kan terhabis Pak. Nah ketika begitu kan nusus kan namanya. Maka jangan bosan tiap bulan Bapak ingatkan ibumu kasih yang sama dengan ibuku. Besarnya tergantung dari rezeki kita yang kita dapat dan ikhlasnya ridhonya kamu dan saya. Jangan bosan Pak dalam hal itu. Nanti bosan Bapak. Akhirnya apa? Curhat ke yang lain. Nah, ke temannya perempuan kan. Bini gue itu tahu, pelit tahu.
udah sebel sama dia. Nah kan akhirnya apa? Buka auratnya, kejelekan istrinya kepada temannya. Benar nggak itu? Tetet, buat saya coret. Mungkin ada yang bapak-bapak mungkin dia nggak lemes, maaf ya lemes pak, maaf ya pak, nggak comel nggak, tapi dia status. Nah ngomong, nyebelin banget tuh bini, nggak mau dikasih tahu. Nah kan, berarti sudah kan, udah bapak ngasih tahu dia, tapi embel-embelnya adalah membuka aib sendiri. Jangan lupa suami-suami, kalau ngumbar aib istri dengan temannya, sahabat karibnya, dengan medsos sekalipun, hakikatnya berarti bapak membuka aib bapak sendiri. Ngerasa nggak? Nggak ngerasa? Ngerasain dong. Kenapa? Berarti kalau gitu, bila istrinya nggak benar, artinya yang nggak benar adalah suami dulu. Betul nggak pak? Ya karena apa? Berarti karena bapak tidak mampu untuk mendidik seorang istri, sehingga jeleknya suami, jeleknya istri, jeleknya suami. Kurangnya istri, kurangnya suami. Pelitnya istri, pelitnya suami. Masa bapak kalah sama istrinya? Gampang kan? Tinggal bilang saja, amplopin udah. Kalau istrinya pelit, maaf pak, paksain aja. Ma ini amplop buat mamamu, mamaku. Jangan dikurangin. Sekarang kasih, pergi sekarang. Nah enak kan begitu? Ini kan shock terapi buat istri yang pelit kan bapak. Ya mau terpaksa kayak mau kagak kayak pokoknya gituin istri yang pelit itu. Nah maka fa'idhuhunna, nasihati itu dari cara yang paling halus, cara yang sedang, ya yang tadi keras, diktator sedikit nggak masalah pak. Tapi jangan ada kata bosan, karena bosan itu takutnya kan. Bosan beristrikan dia, kata itu adalah multitafsir. Kalau hatinya bilang gue bosan sama dia tuh, tahu-tahu itu takutnya terjadi kata-kata itu, akhirnya malaikat menulis bahwa apa? Tahu-tahu naudzubillah ya, ujungnya cerai mereka. Karena bosan melulu ngomongnya kan. Hindari kata-kata bosan. Kalau contoh yang satu tadi, triknya adalah paksakan istri berbuat baik. Paksakan istri, amplopin 2, jalan sekarang mama ke rumah saya, ke rumah ibumu bagi amplop ini. Jangan dikurang, jangan korupsi. Contoh begitu kan? Nah inilah tujuannya bahwa sesungguhnya An-Nisa yang tadi saya sebutkan tadi mendidik. Dengan cara apa? Pertama adalah menasehati dengan istiqomah dan tidak ada batas sampai ajal memisahkan kita berdua ayang beb. Enak gak ayang beb? Digituin. Enak kan? Nah jadi sebelum nasihat pak, cari timing yang pas. Iya kan? Cari waktu yang pas gitu kan. Kasih hadiah sama kita dulu. Maunya gitu ya pak. Mah, ayah mau ngomong nih mah. Ini untuk mama dulu nih, ada segram cincin nih mah. Nah kan dia akan langsung lunak kalau gitu kon pak. Segram cincin dia pakai ya mah, segram 2 gram. Ngomong deh masalah yang urgent, masalah amplop orang tua tadi. Masa sih kita ini gak luluh hatinya. Walaupun memang ada pepatah bahwa istri terbuat dari tulang rusuk seorang suami, maka jika rusuk itu bengkok, dikencengin akan patah, dibengkokin makin lama bengkoknya. Tapi kan ada trik, ada cara kan ayah-ayah untuk mendamaikan suasana sehingga terjadi fa'izuhunna. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'. Ayo, yang kedua gimana? Terpaksa mengambil tindakan. Nah, kalau ternyata trik itu tidak bisa, amplopnya masih dipakai ke mall, ternyata alasannya ada aja tuh emak-emak dasar maaf ya. Alasannya ini pak kepake pak ini pak. Udah kan bapak marah nggak pak? Ya pasti marah lah karena kebohongan kan. Gimana cara? Trik yang kedua, memang ada pintu yang kedua. Kalau udah kebangetan tuh istri, udah dikasih amplop 2 jangan dipakai, mah dipakai juga. Gimana caranya? Tunggu.
Pemirsa Sinta TV, sudah siap? Oke. Jadi kalau memang katakanlah kesalahan tadi yang agak parah, maka ada way out yang kedua. Guidance kita Al-Quran berbicara atau Allah berkalam bahwa wadribuhunna fil madhaji. Tinggalkanlah tempat tidurnya. Yang biasanya tidurnya bareng, kalau marah sedikit maksimal adu punggung gitu ya. Suami kemana, istri kemana, ngadepnya ke sana, meluk guling masing-masing. Nah, jadi kalau mama nggak merasa suka kadang-kadang parah kita kan ya. Bagaimana bu? Gimana bu? Omongan saya salah nggak? Nah malam itu suami kita ternyata di depan TV. Boboknya di depan TV. Kalau istri yang nggak peka, alhamdulillah gitu kan ya. Di depan TV enak gue. Nggak begitu bu. Masalahnya ibu tadi nggak ngasih amplop ke orang tua saya dan orang tua suami kita. Nah ternyata dia pakai solusi atau pintu yang kedua. Fa'izuhunna fil madhaji. Dia suami kita tidur misah. Harusnya kalau istri yang peka bahwa oh ada apa ya aku ya, salah apa aku ya, kenapa aku kok digituin oleh suamiku, tanya gitu kan. Nah maksud Al-Quran adalah ini dalam rangka lagi-lagi mendidik. Jadi biar merasa ngomong kan, beb masuk kamar yuk. Setelah ngomong masuk kamar terjadi diskusi kan. Enggak, ayah di sini aja mah. Emang mama kenapa? Mama sih lagian. Nah, ngomong kan panjang itu. Terjadilah diskusi maunya Al-Quran, maunya Allah, maunya Rasul begitu. Berarti kita para istri disuruh peka. Disuruh apa sensitivitasnya harus tinggi. Kenapa gue tinggal tempat tidurnya kenapa? Tapi kalau udah nikah udah lama suka aneh. Alhamdulillah tidur misah gak gerah gue. Itu kan namanya juga emak-emak gak bener kalau gitu kan. Ayo yang gak bener siapa? Suami kita. maaf. Ya ngaji bu, ngaji. Biar bener. Biar apa? Biar hati kita bener. Biar tingkah pola kita bener. Ngaji di sini tiap pagi. Supaya kita dapat ilmunya. Nah maka diskusi panjang terjadi. Ternyata terjadi lagi masalah itu. Entah bulan kapan terjadi lagi masalah itu. Maka solusi yang ketiga adalah wadribuhunna. Pukullah istrimu. Dalam beberapa kitab yang saya baca, literasi yang saya baca, dan pendapat para imam mazhab banyak para ulama berpendapat bahwa dan Rasul pun punya hadis kata Rasul mukul itu dengan kayu siwak. Bayangkan kayu siwak itu kayu yang untuk gosok gigi di Arab sana sebelum ada pabrik sikat gigi. Ringan sekali. Kata Rasul tidak boleh mukul di wajah, gak boleh mukul yang bekasin atau membekas dalam tubuh perempuan. Dan mukulnya mungkin di kaki dengan cara yang tidak menyakitkan. Karena dipukul itu sakit juga, sakit hati dan sakit tubuh. Maka lagi-lagi kita lihat dalam Al-Quran. Makna doroba yadribu itu punya 20 arti bapak-bapak. Bukan nempeleng, bukan nabok, bukan emosi, bukan melepaskan diri, tabok, plak. Bukan itu. 20 arti. 1. Bergerak, berlari, pergi, mendirikan, mencetak, menerangkan, mencontohkan. Udah kan? Ternyata amplop tadi nggak sampai ke mama kita. Tinggal bilang suaminya, mah kita ke rumah mama ibu yuk. Sini yang kasih, ayah yang kasih. Udah kan? Itu makna doroba kan? Gimana perasaan istri kalau gitu suaminya? Beraction tahu-tahu begitu. Ayo sekarang mama pergi ikut ayah. Sini ayah yang ngasih atau mama ngasih tapi ayah ikut. Itu kan namanya doroba kan? Apa itu? Mencontohkan. Memberikan contoh yang baik kepada istrinya. Itu makna dari fadribuhunna. Ayah, pemirsa, ayang beb. Ayo. Jadi sangat masuk akal makna mukul tadi. Rasul bahkan kalau sudah parah mukulnya tidak di wajah. Gak boleh membekas dan tidak boleh melukai, apalagi melukai kan. Nah maaf nih, mungkin ada kesalahan yang besar mungkin ya. Contoh gini, nauzubillah ya, istri nyeleweng gitu kan. Contoh punya laki-laki lain, Will gitu.
Nah, ini contoh yang kedua. Sehingga setelah penyelidikan, penelusuran, kepergok lah katakanlah istri nyeleweng. Mungkin akan nafsu suami itu akan mukul istri. Tapi ada guidance lagi bahwa mukulnya yang tadi itu kan. Nah bahkan ada lagi kan solusi yang berikutnya. Sebelum memukul atau setelah memukul, kumpulkan dua keluarga. Kalau berat kesalahannya, cari solusi, ada hakim keluarga saya, keluarga ayang beb saya. Ayo, kurang bener apa Al-Quran mengatur kita? Kurang salah apa? Kurang sempurna apa agama Islam Allah turunkan buat mencari solusi atas masalah rumah tangga? 1 poin, 2 masalah, 2 case, 3 masalah. Semuanya ada way out-nya. Dan Rasul sudah mencontohkan, serta ulama salafus soleh juga mencontohkan bagaimana akhlak yang baik yang tidak bekas kepada istri. Dan jangan lupa, kalau mukulnya dengan tangan, sakit hatinya itu gak akan hilang bertahun-tahun. Dan bahkan kita ngecap suami kita galak, monster, gila, paranoid. Maaf ya. Coba, memang enak kalau setiap hari kita rumah tangga itu julukan dikasih oleh suami kita, kepada suami kita, julukan itu. Gak nyaman kan? Kenapa gak nyaman? Ya karena kelakuan suami yang temperamen mungkin, yang dikit-dikit mukul mungkin. Gak mukul tapi ngancem. Sama. Tajamnya mulut bahkan lebih tajam daripada pukulan di kaki itu. Kalau kita maunya dipukul pakai yang merah-merah itu loh, segepok begitu. Maaf pemirsa, maaf. Ini matre banget gurunya. Oke pemirsa, kira-kira gitu kan ya, omongan saya ini masuk akal dan masuk Al-Quran tidak? Masuklah, masuk Pak Eko. Masa nggak masuk? Sudah jelas begini. Nah maka Bapak Ibu, tujuan rumah tangga adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan seluruh rumah tangga, dengan seluruh anggota keluarga, dengan pergaulan yang baik, yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga hasilnya rumah tangganya mawaddah, sakinah, warahmah. Cukup dari saya, kita ngaji pagi ini. Semoga manfaat untuk saya, keluarga saya, ayang beb saya, serta seluruh keluarga besar saya, dan untuk pemirsa Elsinta TV. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Insya Allah negeri kita aman dari segala bencana, musibah, corona, fitnah. Jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya arhamar rahimin. Dan semoga pemirsa Elsinta TV kalau punya niat, aminkan. Qabul niat kita, hajat niat kita, hajat kita qabul. Qabul niat segala niat kita, insya Allah barokah. Selamat punya akhirat hidup kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.